Jadi kehadiran Tuhan ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasikan itu bait Allah atau bukan. Kalau dahulu Musa memperlihatkan bahwa ada tabernakel, harus ada kehadiran Allah di dalamnya. Kalau dahulu Salomo memperlihatkan bahwa ada tabernakel, harus ada tabut perjanjian dan hukum-hukum Allah serta kehadiran Allah di dalamnya, maka hal tersebut juga harus berlaku zaman sekarang. Kalau dahulu itu adalah identitas daripada yang disebut bait Allah, kehadiran Allah itu harus bait Allah, maka sekarang pun harus demikian. Kalau kita mau menyebut itu adalah bait Allah, maka harus ada awan Allah, maka harus ada kehadiran Allah dalam bangunan itu. Sementara kalau kita melihat praktek-praktek yang ada di dalam kehidupan agama kita, dalam kekristenan kita, begitu banyak orang membangun gereja yang mereka sebut rumah Allah, sementara Allah tidak pernah hadir di dalam bangunan itu. Maka tentu saja kita punya satu kepastian bahwa bangunan-bangunan yang orang sebut gereja atau bait Allah itu atau rumah Allah itu bukanlah bait Allah. Jadi orang-orang ini hanya menghayal tentang bagaimana mereka dipakai untuk mendirikan bait Allah. Mereka tidak melihat realitas. Sekali lagi saya katakan legalitasnya. Legalitasnya itu adalah kalau ada kehadiran Allah dalam bangunan itu. Jadi kalau sekian ribu tahun orang mendirikan bangunan-bangunan gereja dan tidak pernah ada Allah hadir di dalamnya, maka itu bukan bait Allah. Mereka beribadah dalam hayalan mereka. Mereka berpikir dalam ruangan itu adalah hadir. Dan kita tahu ibadah-ibadah seperti itu kan. Nah kalau itu bukan bait Allah, kalau dalam ruangan itu Allah tidak hadir, maka mereka beribadah dalam hayalan. Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hayalan. Sekalipun mereka berkata Allah ada dalam bangunan itu, tapi semua perkataan-perkataan mereka itu hanyalah hayalan. Sekalipun MC-nya berkata Allah hadir di atas puji-pujian, mari kita naikkan puji-pujian, itu pun hanya hayalan. Karena tempat di mana mereka sebut rumah Allah itu tidak ada Allah di dalamnya. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Jumat, dan hari ini Jumat 14 Mei 2021 dengan penuh sukacita kita akan membahas serial Kristus dalam Perjanjian Lama, dan tema khusus sore malam hari ini adalah Keluaran 35 sampai 40. Kita akan segera mulai fellowship kita petang malam hari ini. Silakan Pak Yahya. Ya, terima kasih Pak Jo. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Pada hari ini kita coba melihat ada pasal-pasal terakhir dari kitab Keluaran, di mana kita sudah melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam tanda kutipnya Kristus. Ya, jadi perjalanan ini menunjukkan juga perjalanan orang-orang percaya sebenarnya, bahwa Allah membawa mereka ke dalam suatu hubungan, suatu relationship antara anak dan bapa. Jadi kita ini dibawa bukan punya hubungan sendiri dengan bapa, walaupun kita bisa memanggil dia bapa, dan justru karena kita bisa memanggil dia bapa, maka status kita adalah anak. Dan hubungan yang diberikan kepada kita itu sebenarnya adalah hubungan antara Bapa dengan anak, antara Bapa dengan Yesus. Ya, jadi sudah ada hubungan itu di dalam kekekalan. Tinggal sekarang kita orang-orang percaya ini berada di dalam Yesus sehingga kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Jadi panggilan Bapa itu bukan cuma sekedar ungkapan tanda keakraban umat Allah dengan Allah, tetapi itu adalah selain panggilan sebagai bagian daripada keluarga, dan itu juga adalah menentukan status kita berada di dalam
Kristus. Dan kita sudah melihat bagaimana Allah membawa mereka ke dalam suatu hubungan, dan Allah memperkenalkan hubungan itu kepada Israel, kepada umat Allah, dan juga kepada orang yang percaya tentu saja. Karena itu adalah hubungan yang tidak pernah dimiliki oleh manusia, tetapi dimiliki oleh Bapa dan Anak. Sehingga bagi kita, orang percaya, kita perlu mengetahui relationship itu. Dan kalau kita hidup tidak sesuai dengan relationship itu tandanya kita tidak menerima hubungan kita dengan Allah. Kita menolak Allah. Jadi Allah memperagakan semua bentuk-bentuk relationship itu yang kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Di dalam Gunung Sinai itu banyak sekali diperlihatkan. Karena Gunung Sinai adalah tempat di mana Allah berada. Diperlihatkan sebagai gambaran sorga. Di Gunung Sinai inilah, di sorga inilah Allah memberikan kepada orang-orang umat Allah ini hukum-hukum. Hukum-hukum ini sekali lagi adalah merupakan batasan-batasan yang Allah berikan kepada mereka, yang sebenarnya adalah batasan-batasan di dalam Kristus, di dalam Yesus. Dan kita juga tahu bahwa Allah juga berikan mereka panduan untuk membuat tabernakel. Namun Israel menolak hal tersebut sejak dari awal. Mereka menolak untuk menerima Allah, mereka menolak untuk bertemu dengan Allah. Dan walaupun mereka menerima hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada mereka, namun dalam realita mereka melihat Allah, sekali lagi mereka mengingkarinya. Yang oleh pengingkaran itu bukan hanya melalui kata-kata, tetapi dalam perbuatan nyata yang kita sudah bahas, mereka justru mendirikan lembu emas. Jadi lembu emas itu adalah bentuk yang mereka anggap ibadah, tetapi sebenarnya itu adalah manifestasi daripada pengingkaran hubungan mereka dengan Allah. Lalu kemudian kita tahu Musa diperintahkan kembali untuk naik ke atas gunung itu untuk menerima loh batu yang ditulis oleh Allah. Perjalanan Musa ini memperlihatkan perjalanan daripada firman Allah itu sendiri. Perjalanan daripada hukum-hukum Allah itu sendiri yang kita sudah bahas, bagaimana ketika di dalam masa perjanjian lama Allah berikan hukum-hukum Allah dan mereka menolak, dan firman itu harus kembali datang dari Bapa, dia turun menjadi manusia, lalu dia ditolak oleh Israel sendiri, mereka membunuhnya, dan ketika dia bangkit, maka dia kembali kepada Bapa, dia menerima dan menerapkan hukum-hukum itu, serta juga perintah yang kita baca di dalam pasal yang ke-35. Kalau kita membaca dalam pasal 35 dan sampai 40, maka kita bisa melihat ini adalah perintah yang hampir sama dengan perintah sebelumnya yang pernah diberikan. Kita tahu bahwa di bagian yang pertama, ketika Allah memerintahkan untuk mendirikan tabernakel, bangsa Israel telah menolak Allah melalui penyembahan lembu emas itu. Dikatakanlah kepada Musa mulai dari pasal 35 mengenai tindakan-tindakan atau hukum-hukum yang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang akan berlaku bagi mereka. Dan Musa diperintahkan untuk memperingati, untuk menyuruh bangsa itu menghormati hari Sabat. Namun kemudian juga Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk memberikan barang-barang persembahan mereka, persembahan khusus dari kepunyaan mereka, yaitu setiap orang. Perhatikan di sini, sekali lagi ini bukan paksaan. Jadi ini adalah kerelaan daripada orang tersendiri yang kita sudah pernah bahas juga, bahwa persembahan mereka itu adalah diri mereka sendiri sebenarnya. Namun di dalam penjabaran Allah ini dia perlihatkan bahwa setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi ini bukan suatu paksaan, tetapi sekali lagi kerelaan orang. Demikian pula kita datang kepada Yesus itu bukan karena kita beragama Kristen. Jadi bukan karena paksaan. Allah tidak memaksa orang untuk datang, untuk menerima keselamatan, untuk menerima Kristus. Tetapi sekali lagi orang-orang yang datang itu adalah dalam rangka mempersembahkan persembahan khusus. Yaitu setiap orang yang terdorong hatinya. Membawa emas, perak, dan tembaga, kain ungu, dan seterusnya. Kalau kita baca di sini ya. Ini adalah persembahan-persembahan yang nantinya akan digunakan untuk membangun tabernakel.
Lalu dia juga dikatakan ayat ke-10, segala orang ahli di antara kamu harus datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yaitu kemah suci. Jadi ini dalam rangka membangun tabernakel ini, dan kita sudah bahas bagaimana tabernakel itu adalah kita orang percaya. Karena kita orang percaya ini dikatakan oleh Rasul Paulus dengan jelas bahwa kamulah bait Allah. Yesus juga mengumpamakan, memperlihatkan bagaimana bait Allah itu adalah tempat di mana Allah tinggal di dalamnya. Dan sekali lagi, bait Allah itu adalah kita. Dan demikianlah bait Allah itu disusun, dibangun, dipersiapkan. Ya, kalau kita lihat di sini, dari pasal yang ke-35 ini, panjang sekali sebenarnya yang diperlihatkan. Lalu pergilah segenap jemaat Israel dari depan Musa, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Ini berkali-kali ditekankan. Jadi hanya orang yang tergerak hatinya lah, ya, yang terdorong jiwanya lah, yang membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk melengkapi kemah pertemuan. Dan segala peralatan-peralatan di dalamnya, segala hal-hal yang dibutuhkan di dalamnya. Mereka datang, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya. Berkali-kali ditekankan hal ini. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa keselamatan itu sekali lagi adalah bagaimana ketika hati kita persembahkan. Diri kita, jiwa kita, hidup kita persembahkan kepada Allah untuk menjadi tempat tinggal Allah. Sekali lagi, untuk tempat tinggal Allah, di mana Allah akan tinggal di dalamnya. Di mana kemuliaan hadir di dalamnya. Dan itu akan dibangun, dikerjakan, dibentuk oleh Allah. Dan ketika Allah mengerjakan membentuknya, itu sekali lagi dia membentuknya untuk tempat tinggalnya. Jadi Allah yang mendirikan tempat tinggal itu, namun orang-orang harus datang memberi dengan terdorong menurut hatinya, menurut segala kerelaannya. Dari pasal 35 dan juga pasal 36 kita melihat bagaimana persiapan daripada pembangunan itu dikerjakan. Ditetapkanlah Bezalel untuk membuat semua peralatan-peralatan di dalamnya. Ada 2 tenaga ahli khusus sebenarnya yang ditetapkan di dalam pembuatan-pembuatan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam tabernakel ini. Jadi Allah yang mempersiapkannya, Allah yang menentukannya, Allah yang menyediakan bahan-bahannya, tinggal membawa diri, tinggal kita hanya membawa hati kita untuk dibentuk, sekali lagi dibentuk untuk pekerjaan Allah, tempat tinggal Allah. Sampai di dalam pasal 39, terlihatlah semua yang dipersiapkan ini bahan-bahannya. Sekali lagi kita tidak terlalu bahas secara detail, kita bisa bahas dalam diskusi. Tetapi semua bahan-bahan ini dipersiapkan, termasuk juga minyak urapan yang akan diberikan, dikhususkan kepada yang akan digunakan oleh para imam-imam, dan juga pak jubah yang kita sudah bahas. Di sini dikatakan gamis baju efod ya. Nah, ini adalah baju yang akan dipakai oleh imam besar. Dan kita sudah bahas bagaimana dia punya plat di dadanya itu yang berisi 12 batu permata yang melambangkan bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku itu. Nah, ini dalam pasal 40, ini adalah puncak di mana tabernakel itu akan sudah dibangun dan berdiri. Pada hari yang pertama dari bulan pertama, dia katakan, haruslah engkau dirikan kemah suci. Perhatikan sini, hari pertama dari bulan pertama. Dan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya, ditetapkan sebagai hari pertama dan bulan pertama. Jadi itu merupakan tanda kelahiran baru. Jadi ini gambaran bagaimana kelahiran baru, ciptaan yang baru hadir dengan hadirnya kemah suci. Begitulah kita dilihat oleh Allah sebagai ciptaan yang baru. Jadi di awal, sejak dari awal itu sudah hadir di mana Allah akan tinggal di dalamnya. Dan ayatnya yang ke-17, di tahun yang kedua Musa mendirikan tabernakel itu. Semuanya sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Jadi Musa mempersiapkan imam-imamnya, dia mengenakan kepada imam besar itu, Harun itu pakaian yang kudus, diurapinya Harun itu dan juga diurapinya lah anak-anaknya sebagai imam-imam. Musa mempersiapkan semua itu. Dia mendirikan kemah suci itu, ditaruhnya alas-alasnya, ditaruhnya papan-papan, ditaruhnya kayu-kayu, dikembangkannya lah kemah atap menudungi kemah
suci itu diambilnya loh Allah itu ditaruh ke dalam tabut perjanjian itu, kemudian tabut perjanjian itu dibawa ke dalam kemah suci, ya. Ditaruhnya meja di dalam kemah pertemuan, lalu ditaruh juga di atas di dalam ruangan itu roti sajian, ya. Lalu ditempatkan juga dalam ruangan itu kandil-kandil. Dipasangnya lampu-lampu kandil itu, ditempatkan juga mezbah emas, dan di luar di luar dari kemah itu juga ditempatkan juga mezbah korban bakaran serta bejana pembasuhan. Jadi kita sudah pernah membahas bagaimana bentuk daripada kemah pertemuan ini yang disebut dengan tabernakel ini. Apa yang dikerjakan oleh Musa sudah dia kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di gunung itu. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian hal itu berhenti begitu saja dan kemudian mereka menyebut apa yang dibangun Musa ini tabernakel? Ternyata tidak. Walaupun Musa sudah membuatnya sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah, tetapi bangunan itu, tetapi tenda itu, tetapi kemah pertemuan itu hanyalah bangunan buatan manusia biasa saja. Dia tidak bisa berfungsi apa-apa sekalipun imam besar dibuat, disediakan, dikhususkan orang-orangnya oleh Musa. Tetapi sekali lagi, imamat yang baru itu tidak bisa berlaku, belum bisa berlaku sebelum tanda kutipnya ada legal standing-nya. Sebelum tanda kutipnya di-establish, sebelum tanda kutipnya ada satu hal yang terpenting sehingga benda-benda itu menjadi bagian daripada apa yang Allah kehendaki. Setelah semua itu hadir, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting sekali. Awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak bisa masuk ke dalam kemah pertemuan itu. Karena kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sejak saat ini Allah hadir di dalam bangunan itu. Allah hadir di dalam tabut perjanjiannya. Lalu sejak saat ini pula kita bisa melihat bagaimana bangsa itu sangat ditentukan dengan kehadiran kemuliaan Tuhan. Ya, awan itu, kalau awan itu berangkat, maka berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Kalau awan itu berhenti, maka berhentilah bangsa Israel dan berkemah di mana tabernakel itu didirikan. Jadi tindakan-tindakan bangsa Israel sejak dari hadirnya kemah suci ini sangat ditentukan oleh kehadiran daripada awan itu sendiri. Kita tahu awan ini sudah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi sekali lagi, sejak adanya tabernakel ini, perjalanan bangsa Israel sangat benar-benar ditentukan oleh kehadiran daripada kemuliaan Allah ini. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Dan di depan seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Bahkan sebenarnya lokasi tenda-tenda daripada bangsa Israel itu sangat ditentukan kalau kemah itu sudah berdiri. Jadi sejak dari Gunung Sinai ini kalau bangsa Israel harus berjalan, maka mereka melihat tuntunan awan itu. Kalau awannya bergerak, maka mereka mengikutinya. Jauh, ya, awan bergerak jauh, mereka mengikutinya. Mereka melihat dari jauh dan jalan sampai awan itu berhenti. Mereka pun ketika awan itu berhenti, mereka pun belum bisa memasang tenda. Kenapa? Karena menunggu para imam-imam, orang-orang yang bertugas dari tabernakel itu mendirikan tenda. Kemah suci itu, bait Allah itu kemah suci itu, tabernakel itu mereka dirikan. Itu yang mereka tentukan. Jadi mereka tidak bisa menentukan posisi mereka di mana mereka berada. Mereka harus melihat tenda itu berdiri dulu, barulah mereka bisa menentukan diri mereka berada di mana. Jadi semua keberadaan Israel sangat ditentukan oleh tabernakel ini. Mereka tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Demikianlah kita di dalam Kristus. Ya.
bahwa kehadiran daripada kemuliaan Allah itu menjadi indikator apakah kita ini sebagai bait Allah atau bukan. Kalau kita lihat sekali lagi, saya ulangi tadi, apa yang membuat benda-benda itu yang diperintahkan Allah, termasuk kemah pertemuan itu, apa yang membuat benda-benda itu kredibilitasnya bisa disebut sebagai bait Allah, atau sebagai tempat di mana Allah ada, atau sebagai kemah Allah. Bukan karena Musa membangunnya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Instruksi memang perlu diberikan untuk pembangunan itu. Tapi sekali lagi, sekalipun Musa dengan tepat melakukannya, bukan berarti kemah itu dapat disebut bait Allah atau tabernakel. Tidak. Namun kehadiran dari kemuliaan Allah itulah yang membuat kredibilitas daripada kemah itu disebut sebagai rumah Allah. Kehadiran daripada kemuliaan awan Allah inilah yang sangat penting. Inilah yang menjadi tolak ukur bahwa bangsa itu disebut Israel. Di padang gurun itu menjadi tolak ukurnya. Jadi bisa ada banyak bangsa di padang gurun itu yang bisa berkembang. Namun hanya ada satu bangsa yang tidak dapat disembunyikan dari semua mata yang memandang. Kenapa tidak dapat disembunyikan dari semua mata yang memandang? Karena bangsa ini di mana mereka bergerak, sebenarnya mereka sedang melihat tiang awan dan tiang api yang bergerak itu. Jadi bangsa Israel pun tidak bisa menyembunyikan identitas mereka, tidak bisa berpura-pura sebagai bangsa lain. Untuk misalnya mereka mau pergi ke tanah Kanaan, mereka tidak bisa menyembunyikan identitas mereka. Karena jelas sekali kemuliaan Allah itu hadir dan memperlihatkan keberadaan mereka sebagai bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang berjalan di dalam perjalanan bersama-sama dengan Allah. Kehadiran dari awan inilah sangat menentukan, sekali lagi saya katakan. Ini terlihat bukan hanya di dalam pembangunan tabernakel yang tadi kita lihat di dalam Keluaran 40 saja. Ya, ini bukan hanya diperagakan oleh Musa ketika dia membangun ini, namun ini juga diperlihatkan ketika Salomo mendirikan bait Allah. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik itu jelas sekali ya. Ketika Salomo mendirikan bait Allah itu, Daud sudah terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahannya. Dan kita tahu, baru kemudian Salomo anak Daud ini membangunnya. Dia membangunnya dengan kokoh, dengan ukuran yang berpuluh-puluh kali lipat lebih besar daripada tabernakel yang dibangun oleh Musa. Lalu ketika bangunan itu yang megah, yang kokoh itu sudah berdiri, apakah itu dapat disebut bait Allah? Tidak. Salomo pun menyadari hal itu. Salomo pun menyadari hal itu. Bahkan Salomo sangat sadar bahwa kehadiran Allah dalam bangunan itu, itulah yang menentukan sebagai legalitas bahwa benda itu atau bangunan itu adalah bait Allah. Ada satu perabot yang tidak disiapkan oleh Daud dalam pembangunan itu. Satu perabot yang tidak dibuat oleh Salomo dalam pembangunan bait Allah itu. Tetapi perabot yang sudah dihadirkan oleh Allah, yaitu tabut perjanjian. Kita tahu tabut perjanjian itu bergerak mengikuti bangsa Israel sejak dari Gunung Sinai ini, bahkan sampai beratus-ratus tahun mereka ada di dalam tanah Kanaan. Tabut perjanjian itu tetap masih menjadi indikasi daripada kehadiran Allah. Dan selama tabut perjanjian ini tidak berada di dalam bangunan yang mereka sebut bait Allah, maka bangunan itu pun tidak bisa disebut bait Allah. Makanya itu sangat penting. Daud melihat betapa pentingnya tabut perjanjian ini. Karena ini adalah penyertaan Tuhan, ini adalah kehadiran Tuhan. Jadi sekalipun Salomo mungkin menuliskan di depan pintu itu, atau di bangunan itu tulisan bait Allah sebesar pintu daripada bait Allah itu sendiri, tulisan-tulisannya, tetap saja bangunan itu tidak dapat disebut sebagai bait Allah. Karena ini adalah indikasi, ini adalah ketentuan yang Allah berikan. Yang menentukan bahwa itu disebut bait Allah atau tidak bait Allah, itu adalah dengan kehadiran Allah itu sendiri di dalam bangunan itu. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarik 5, inilah pembangunan bait Allah. Jadi Musa yang tadi itu di dalam Keluaran 40 itu adalah bagaimana Musa mendirikan tabernakel, yang kemudian kita tahu tabernakel ini menjadi cikal bakal sebagai bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Jadi ketika Salomo sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mendirikan rumah Tuhan itu, dan Salomo menempatkan semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan di dalamnya, maka dia memerintahkan untuk
orang-orang Lewi atau imam-imam itu mengangkut tabut Tuhan dari kota Daud. Karena saat itu tabut itu berada di kota Daud, ya, di Gunung Sion itu. Kalau kita sudah pernah bahas mengenai hal itu, ya. Nah, kemudian orang-orang Lewi membawa tabut perjanjian itu ke Bait Allah, dan Salomo beserta tua-tua Israel lainnya sedang mempersembahkan korban. Demikian pula para penyanyi-penyanyi, bahkan orang-orang yang meniup nafiri, imam-imam, mereka hadir di dalam Bait Allah itu dan mereka menaikkan puji-pujian. Tapi apakah dengan semua yang mereka lakukan itu, mempersembahkan korban, menaikkan pujian, menghadirkan tabut perjanjian itu, maka berarti semua itu sudah dapat disebut Bait Allah, bahwa itu adalah tempat Allah tinggal? Tidak. Masih ada satu lagi yang mereka tunggu, yaitu kehadiran daripada awan itu sendiri. Nah, ini bagus sekali. Ayatnya yang ke-13 ini dikatakan, pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Allah, dipenuhi awan. Peristiwanya sama dengan apa yang dialami oleh Musa dan orang Israel di Gunung Sinai itu. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Barulah bangunan itu dapat disebut sebagai Bait Allah. Jadi kehadiran Tuhan ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasikan itu Bait Allah atau bukan. Kalau dahulu Musa memperlihatkan bahwa ada tabernakel, harus ada kehadiran Allah di dalamnya. Kalau dahulu Salomo memperlihatkan bahwa ada tabernakel, harus ada tabut perjanjian dan hukum-hukum Allah serta kehadiran Allah di dalamnya, maka hal tersebut juga harus berlaku zaman sekarang. Kalau dahulu itu adalah identitas daripada yang disebut Bait Allah, kehadiran Allah itu harus Bait Allah, maka sekarang pun harus demikian. Kalau kita mau sebut itu adalah Bait Allah, maka harus ada awan Allah, maka harus ada kehadiran Allah dalam bangunan itu. Sementara kalau kita melihat praktek-praktek yang ada di dalam kehidupan agama kita, dalam kekristenan kita, begitu banyak orang membangun gereja yang mereka sebut rumah Allah, sementara Allah tidak pernah hadir di dalam bangunan itu. Maka tentu saja kita punya satu kepastian bahwa bangunan-bangunan yang orang sebut gereja atau Bait Allah itu atau rumah Allah itu bukanlah Bait Allah. Jadi orang-orang ini hanya menghayal tentang bagaimana mereka dipakai untuk mendirikan Bait Allah. Mereka tidak melihat realitas. Sekali lagi saya katakan legalitasnya. Legalitasnya itu adalah kalau ada kehadiran Allah dalam bangunan itu. Jadi kalau sekian ribu tahun orang mendirikan bangunan-bangunan gereja dan tidak pernah ada Allah hadir di dalamnya, maka itu bukan Bait Allah. Mereka beribadah dalam hayalan mereka. Mereka berpikir dalam ruangan itu adalah hadir. Dan kita tahu ibadah-ibadah seperti itu kan. Nah, kalau itu bukan Bait Allah, kalau dalam ruangan itu Allah tidak hadir, maka mereka beribadah dalam hayalan. Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hayalan. Sekalipun mereka berkata Allah ada dalam bangunan itu, tapi semua perkataan-perkataan mereka itu hanyalah hayalan. Sekalipun MC-nya berkata Allah hadir di atas puji-pujian, mari kita naikkan puji-pujian, itu pun hanya hayalan. Karena tempat di mana mereka sebut rumah Allah itu tidak ada Allah di dalamnya. Sekali lagi, kalau dahulu tabernakel ditentukan sebagai tabernakel Allah itu dengan kehadiran Allah, dan juga Bait Allah itu ditentukan dengan sebutan Bait Allah karena ada kehadiran Allah, maka sekarang pun harus demikian. Bahkan sebenarnya kita tahu bahwa kehadiran Allah itu sebenarnya sudah ada dan sudah terjadi. Paulus mengatakan bahwa kamulah Bait Allah. Demikian pula, kalau Paulus mengatakan kamulah Bait Allah, namun kalau Allah itu sendiri tidak ada di dalam kamu, maka kamu pun bukanlah Bait Allah. Karena sekali lagi identitas Bait Allah itu harus ada di dalam Bait Allah itu sendiri. Jadi kalau sekalipun saya menghibur diri saya, membaca Alkitab bahwa dia katakan kamu Bait Allah, dan saya beranggapan bahwa saya Bait Allah, namun saya masih menantikan Yesus datang, tidak ada Kristus di dalamnya, maka itu pasti bukanlah Bait Allah. Saya hanya berhayal
bahwa saya bait Allah. Saya baca ayatnya, kamulah bait Allah. Saya menganggap diri saya bait Allah. Namun saya masih menantikan Kristus itu datang. Maka saya bukanlah bait Allah sebenarnya. Saya menipu diri saya. Sebab sekali lagi ketentuannya bahwa bangunan itu harus dihadiri oleh Allah sendiri. Jadi janganlah kita membodohi diri kita oleh karena ajaran-ajaran agama. Kita sendiri membodohi diri kita sendiri. Kita sendiri tahu kok dalam diri kita tidak ada Allah. Kita sendiri tahu kok bahwa kita menantikan Yesus datang. Bagaimana mungkin kita bisa menyebut diri kita bait Allah? Tetapi di satu sisi, Paulus dengan yakin mengatakan kamulah bait Allah. Jadi dengan kata lain, Paulus mempunyai kepastian bahwa orang-orang yang menerima Kristus yang sudah datang itu, orang-orang yang menerima Christ yang ada di dalam mereka, orang-orang itu sudah memiliki kehadiran Allah di dalam mereka. Makanya dia menyebut mereka adalah sebagai bait Allah. Demikianlah yang dilihat oleh Alkitab, demikian pula yang dilihat oleh Tuhan, ya. Bahwa Kristus itu sudah datang, itu sudah pasti. Karena sekali lagi saya harus katakan, kalau Kristus belum datang, bagaimana mungkin pendeta bisa berkhotbah dengan gampang sekali, kamulah bait Allah dalam setiap gereja. Pendeta-pendeta yang berkata Kristus belum datang, pendeta-pendeta ini pendeta-pendeta penghayal kalau menurut saya. Dalam khotbah yang sama, mereka bisa berkata bahwa kamu adalah umat Allah yang dipilih oleh Allah. Kamu adalah umat Allah yang memiliki roh Allah di dalam kamu. Kamu adalah bait Allah di mana Allah tinggal di dalamnya. Oleh karena itu persiapkanlah dirimu supaya nanti engkau siap sedia menantikan kedatangan Dia yang akan datang. Ini khotbah yang kalau menurut saya tidak pakai otak seperti ini. Dia berkata ada roh Allah di dalamnya. Dia berkata mereka adalah bait Allah. Tetapi di sisi yang lain dia menganggap bahwa Yesus sebagai Allah itu belum datang. Ini kan bertentangan sekali dalam khotbah itu sendiri. Bahkan kadangkala ya di dalam mindset agama Kristen kita ini, bahkan ajaran-ajaran manusia yang hadir itu pun bahkan menutupi sebenarnya realita kebenaran-kebenaran daripada firman Allah itu sendiri. Kita sudah tahu tadi bahwa bait Allah itu atau tabernakel itu hanya bisa dibangun oleh instruksi Allah, dan yang kedua harus ada kehadiran Allah. Namun realitanya di dalam kehidupan agama Kristen, instruksi Allah itu sesuka-sukanya siapa saja yang ingin membangun gereja itu. Bahkan tidak sedikit orang berkata bahwa dia bermimpi. Pendeta menyatakan bahwa tadi malam saya mimpi bahwa Allah datang kepada saya dalam mimpi itu dan bertanya kepada saya, "Hai hambaku yang setia, mengapa belum juga engkau hadirkan tempat tinggal di mana aku bisa bertemu dan bisa ditemukan oleh umatku?" Dan ketika aku bangun dari mimpi itu, maka saya menyadari bahwa kita harus membangun rumah Tuhan. Supaya Allah bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Dan kemarin saya telah berembuk dengan para tua-tua dan kita sepakat untuk mulai minggu ini kita memungut persembahan untuk pembangunan bait Allah, rumah Tuhan, agar setiap jemaat yang ingin bertemu dengan Tuhan dapat datang, berdoa, serta beribadah di hadapan Tuhan. Bahkan kami juga sudah membentuk panitia pembangunan, tim sukses pembangunan, yang akan mencari dana serta melaksanakan pembangunan bait Allah. Itu banyak sekali hal-hal klise yang seperti ini. Selama masa saya hidup dari kecil, saya sudah mendengar hal tersebut. Apalagi sebelum saya hidup. Sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun, model seperti ini berlaku di dalam agama Kristen. Mereka berpikir bahwa mereka bisa membangun bait Allah. Mereka tidak punya indikasi apa-apa. Umat Allah pun tidak dididik untuk melihat indikasi bahwa yang disebut bait Allah itu adalah kehadiran Allah di dalam bait. Tetapi mereka menggantikan kehadiran bait Allah itu dengan kehadiran mereka di dalam bangunan-bangunan yang mereka bangun itu. Sebenarnya orang-orang seperti ini, orang-orang yang masih menantikan Yesus datang, yang tidak melihat realita Allah hadir di dalam baitnya sekarang ini, itu adalah orang-orang yang menolak Allah itu sendiri.
Makanya mereka menggantikan bangunan bait Allah itu, yang kamu adalah bait Allah, mereka gantikan dengan bangunan-bangunan gereja. Mereka menolak Allah yang ada di dalam baitnya. Di dalam kamu yang adalah bait Allah itu sendiri, Allah hadir di situ. Mereka menolak itu, walaupun mereka tahu itu adalah konsep dalam Alkitab. Tapi dalam realita praktek mereka, mereka menolak kehadiran Allah. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel 2000 tahun yang lalu. Ketika Allah itu datang dalam rupa manusia, dia mengambil daging itu dan Allah hadir di dalam manusia itu. Shekinah itu hadir di dalam Kristus, dalam Yesus itu. Yesus tidak ada di dalam bait Allah pada saat itu. Yesus tidak ada di dalam bangunan bait Allah. Yesus ada di dalam tubuh manusia. Allah hadir dalam tubuh manusia. Itu tidak disadari oleh bangsa Israel. Mereka tetap menyembah di dalam bait Allah itu. Mereka tetap berpikir bahwa bangunan itu adalah tempat di mana Allah hadir. Sementara ketika Kristus datang mengunjungi bait Allah yang mereka anggap bait Allah, tempat Allah hadir di dalamnya, ternyata Yesus menemukan di situ adalah sarang penyamun. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Anda boleh mendirikan bangunan namun Kristus tidak ada di dalamnya. Dan itu sudah diperagakan 2000 tahun yang lalu. Israel beribadah di dalam gereja mereka, Israel beribadah dalam bait Allah mereka yang begitu megah, yang sudah direnovasi, yang pernah dibangun setelah 70 tahun dalam pembuangan Israel itu sudah dibangun, kemudian sudah begitu megah, mereka beribadah dan mereka beranggapan disitulah Allah hadir, mereka menyembah Allah, sementara Allah hadir di luar bait Allah mereka. Dia sedang menyembuhkan orang yang sakit, dia sedang membangkitkan orang yang mati, Allah ada di situ. Mereka tidak menyadarinya. Itulah sebabnya Yesus memporak-porandakan semua meja-meja penukar uang itu. Dan dia katakan bahwa kamu menjadikan bait Allah itu sebagai sarang penyamun. Kalau dahulu Israel menolak Allah, jejak yang sama dibangun oleh orang-orang Kristen. Sejak mereka membangun gereja, sejak mereka membangun kekristenan itu, mereka membuat suatu bangunan yang di dalamnya tidak ada Allah. Bahkan mereka menghadirkan bangunan-bangunan yang sebagai tanda kutipnya saingan daripada bait Allah yang hadir. Sekali lagi kita pada sore hari kalau kita lihat apa yang dibangun oleh Musa ini menjadi indikator bahwa kalau tidak ada kehadiran Allah, itu tidak bisa disebut sebagai tabernakel atau bait Allah. Kita diskusikan lebih lanjut tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak JK untuk pemaparannya. Jadi mengenai kemah suci ini mengenai isu yang sangat buat orang Kristiani sendiri ini begitu kontroversial lah, saya anggap begitu. Kenapa? Karena hampir sebagian besar mereka berpikir ini dikaitkan dengan Wahyu 21 ayat 3 khususnya. Oke. Jadi mereka, saya mencoba membawa pemikiran mereka ini untuk kita elaborate di sini. Sehingga kita tahu nanti kenapa mereka berpikir begitu ya. Jadi Wahyu 21 ayat 3 ini khususnya, ini andalan salah satu yang mereka andalkan. Untuk mereka percayai bahwa Kristus itu akan datang sehubungan dengan kemah suci ini. Apa yang dikatakan Wahyu 21 ayat 3 ini? Padahal cuma satu katanya di situ. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi akan inilah yang membuat kaum Kristiani berpikir bahwa nanti Yesus datang. Ini dihubungkan dengan kemah suci yang kita sudah bahas ini. Nah, menjadi pertanyaan kita untuk kita elaborate bersama ini Pak JK. Mengapa ini salah? Jadi bahwa kemah suci itu adalah di mana Allah tinggal. Dan Allah sudah tinggal. Kita sudah ada bersama-sama dengan Allah di kemah itu. Nah, tepatkah jika mereka membawa LB3 ini kan gitu ya, langit baru, bumi baru tadi,
Wahyu 21 ayat 3 ini bahwa akan, di mana kesalahan dari pemikiran mereka itu, Pak? Dalam mengartikan kata akan itu salah. Karena di dalam bahasa Inggris kata will itu nggak harus selalu akan. Bukan berarti akan yang nanti future begitu. Tidak selalu harus akan yang future, tapi akan di situ kalau kemahnya ada. Kalau kemah Allah itu ada, maka mereka menjadi umatku. Itu kondisi kata will, kata akan itu sebenarnya. Jadi tidak dapat dikaitkan dengan waktu. Dia hanya terkait dengan waktu kalau bendanya itu, kemahnya itu ada. Nah, kan akan antik kalau di satu sisi Rasul Paulus sebelum kitab Wahyu tulisan-tulisannya itu mengatakan bahwa kamulah bait Allah, kamulah kemah Allah. Berarti kan kemah Allah sudah ada. Lalu mereka berkata, oh belum ada, kemah Allah akan turun dari sorga. Nah, itu kan bertentangan dengan perkataan Rasul. Ini Rasul Paulus sendiri, sementara orang-orang yang berkata LB3 atau apalah itu tentang bait Allah akan datang, itu kan bukan Rasul. Itu karena orang-orang yang menafsirkan tulisan-tulisan kitab Wahyu. Kita mau dengar siapa? Orang biasa seperti mereka yang tidak tahu apa-apa itu, atau kita mau mendengar perkataan Rasul? Kalau di satu sisi Paulus katakan kamu adalah bait Allah, Yesus sudah masuk ke dalam bait Allah dan tidak akan keluar lagi dari bait Allah itu, bagaimana mungkin kita mendengar tafsiran-tafsiran yang mengatakan bahwa bait Allah itu belum ada, bahwa akan ada bait Allah turun dari sorga? Itu tafsiran orang-orang yang belajar mencoba menafsirkan pikiran mereka sendiri, Pak. Oke. Ya, oke. Jadi bisa juga dipahami mungkin seperti ini ya, Pak. Bahwa jika dikatakan demikian di Wahyu 21 ayat 3, bukan berarti juga itu berlaku 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun kemudian. Dia masih akan jadi akan, begitu kan maksud Bapak kan? Iya, itu kan indikasinya. Yang menulis surat Wahyu ini kan adalah Yohanes. Yohanes bilang, aku melihat langit dan bumi baru. Ya, aku melihat langit dan bumi baru. Berarti Yohanes melihat langit dan bumi baru itu. Yohanes tidak berlihat begini, aku akan melihat langit bumi baru. Tetapi karena sudah dimulai dengan perkataan-perkataan bahwa langit bumi baru ini nanti, ini kan sudah ditanamkan pemahaman dalam otak para pendengar bahwa langit dan bumi ini belum ada, begitu kan? Sementara si Rasul Yohanes mengatakan dia melihat, kapan dia melihat langit bumi baru ini? 2000 tahun yang lalu. Ya, dikasih diperlihatkan kok. Nggak dibilang nanti 5000 tahun kemudian kamu akan melihat langit bumi dan baru. Kan nggak ada kan, Pak? Ya. Dikatakan di sini Rasul Yohanes melihat langit bumi, langit yang baru dan bumi yang baru, bukan akan. Jadi dia melihat sudah ada. Kalau kita melihat perkataan Rasul Yohanes ini, hanya masalahnya kan mindset orang-orang Kristen ini sudah dicocoli dengan pikiran bahwa langit dan bumi baru itu belum ada. Tapi nanti. Nah, bermula dari pikiran yang sudah ditanamkan itu, mulailah mereka menafsirkan bahwa nanti akan datang, nanti akan datang. Tapi coba lihat sekali lagi perkataan Rasul Yohanes di sini. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Gitu. Aku melihat langit yang pertama sudah berlalu, bumi yang baru sudah ada. Dia katakan gitu, aku melihat kota kudus. Bukan dia menantikan kota yang kudus, dia sudah melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Turun, ini sudah terjadi. Karena peristiwa aku melihat ini kan sudah 2000 tahun yang lalu, Pak. Ya. Ya kan? Lalu dia berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ini kan yang disebut bait Allah. Ya. Dan ia akan diam bersama. Ia akan diam ini bukan berarti nanti. Tetapi kalau kemah Allah ada, maka Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi indikasinya kemah Allah. Memang itu yang tadi diperlihatkan di kitab Musa. Di dalam Keluaran 40 kan, di mana kemah Allah itu berada, di situ pula umatnya, di situ pula orang Israel berkemah, kan gitu kan? Ini dia kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ini yang diambil sebenarnya perkataan ini mengacu kepada tabernakel. Mereka akan menjadi umatnya dan ia menjadi Allah mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kata akan ini nanti, berarti orang Kristen sekarang bukan umat Allah dong? Betul. Iya kan? Nah sekarang kalau dikatakan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka, kapan ini terjadi? Ya kalau sekarang kita menyebut kita adalah umat Allah, ya sudah terjadi sekarang dong. Ini kan antik ini. Ya. Menafsirkan dalam satu kalimat saja sudah bertentangan karena sudah dicocoli dengan pikiran-pikiran bahwa Yesus
Belum datang, akan datang. Kalau sudah akan datang baru itu terjadi. Nah, kalau Yesus akan datang baru terjadi, orang Kristen bukan umat Allah sekarang ini. Ya. Karena statement dalam perkataan ini kan jelas sekali. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Sekali lagi, kata akan di sini bukan berarti nanti. Tetapi kalau Allah diam bersama-sama dengan mereka, maka mereka akan menjadi umatnya. Tapi ini kan kondisinya bukan waktu. Ini adalah kondisinya iya. Kalau iya bersama-sama dengan mereka. Bukan 2000 tahun lagi, bukan 3000 tahun lagi. Kondisi kita menjadi umat Allah itu sudah terjadi. Sekali lagi, itu bagus tadi. Nah, bagaimana saya bisa menyebut diri saya umat Allah? Kalau Allah bersama-sama dengan saya. Bagaimana saya bisa menyebut diri saya tanda kutipnya Israel? Kalau Allah hadir, hadirat Allah hadir, tiang awan, tiang api itu hadir di tengah-tengah mereka. Itu umat Allah. Itu indikasi yang kita bahas tadi. Identifikasi kita kalau Allah ada dalam saya. Kalau Yesus ada dalam saya. Kalau saya masih menantikan Yesus datang, saya bukan umat Allah. Ini kan jelas sebenarnya kalau kita melihat firman ini dari sisi sudut pandang yang gambaran-gambaran yang Allah berikan. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang penafsir-penafsir yang sudah menanamkan pikiran dalam orang Kristen bahwa Yesus belum datang, bahwa nanti Yesus akan datang nanti, itu kan sudah dikasih fondasi yang lain. Kita berada pada rumah yang lain sebenarnya. Jadi mereka bicara rumah yang lain. Aneh. Antik kalau menurut saya sih. Antik. Di satu sisi ketika dia mau bangun gereja, dia bilang bait Allah ada. Di sisi lain, ketika dia menantikan Yesus datang, dia bilang kemah Allah belum turun. Antik kan? Jadi suka-sukanya dia. Kalau butuh gereja, dia bilang bait Allah, mari kita bangun gereja. Tapi ketika dia mau menekankan bahwa Kristus belum datang, dia bilang bait Allah belum datang. Dan herannya, dia berkhotbah itu di dalam bait Allah yang dia dirikan. Jadi dia bangun tuh gereja, lalu dia bilang bait Allah belum turun. Antik. Kenapa? Karena gerejanya udah jadi. Waktu gerejanya belum jadi, dia bilang kita perlu gereja, kita perlu bait Allah. Nah, sumbanglah itu kan. Dan jadilah gereja itu, dia bilang bait Allah belum datang. Nah, itu dia. Antik kan. Oke. Memang kaum Kristiani ini menurut saya agak ini ya, namanya ya itulah agamawi ya. Jadi mereka ikut apa yang menjadi pemimpinnya. Ya, cuma maksud saya beginilah. Maksud saya itu bolehlah kita ikut pemimpin, tapi jangan jadi orang yang bodoh. Apalagi yang ikut di situ, yang masuk situ kan bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu orang kan, kalau menurut saya pakailah otak gitu. Otak kan diberikan untuk dipakai. Bukan otak untuk diberikan untuk dibodohi. Kan bukan begitu. Kita kan sekolahin anak kita kan supaya dia pakai otak dia. Nah, sekarang kita udah sekolahin anak kita sudah bersekolah juga tinggi-tinggi, begitu ketemu pendeta, kita jadi bodoh semua. Kan itu yang kalau menurut saya tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai dengan identitas kita sebagai manusia Adam pun kita nggak sesuai. Ya, memang sebab apa yang terjadi di kondisi agamawi itu sebab akibat, Pak. Jadi begini, kadang-kadang nalar itu tidak digunakan dalam kondisi agamawi, nalar yang sehat. Ya. Padahal ketika di akademi atau di dunia pendidikan, itu sangat dipakai, dikedepankan itu. Itu nalar yang bagus. Dosenmu tuh 90% itu bisa salah kan begitu. Tetapi di kondisi agamawi berbeda. Pendetamu tidak salah. Jadi biarpun ngaco dia bilang, biarpun salah, nggak logis, tetap aja itu tidak sulit itu untuk dilawan, kira-kira begitu, untuk di counter. Nah, itulah yang terjadi dengan kondisi agamawi ini, Pak. Jadi begitu banyak hal-hal yang sebenarnya dipikir dengan akal sehat pun, contohnya begini. Saya bukan mau bicara mengenai logika dan lain-lain ya, tapi kita bahas yang tadi nih, 21 ayat 3. Itu kan banyak yang jadi dipertanyakan itu, mungkin di WA ke rekan-rekan, ke Bapak Ibu semua. Ada orang-orang yang mungkin masih menantikan Yesus datang, mereka pakai 21 ayat 3. Padahal mereka harusnya baca ayat 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga ininya dapat gitu, kondisi-kondisi sebelumnya itu mereka pahami itu. Jadi ayat 1, ayat 2. Nah, yang mereka tanyakan ayat 3-nya doang. Gitu. Jadi mereka tanda itu akan. Nah, ini kan akan.
Akan kan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buat kita sih yang udah paham, ya lama-lama menjengkelkan juga kan gitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali oke. Lama-lama ditanyain itu terus kan kita pikir ini gini amat ya otaknya kan gitu ya. Ya. Oke Pak Him, lanjut. Oh ya, selamat malam Pak Yaya, selamat malam Pak Yosua. Jadi kalau kita melihat rentetan bacaan atau pembahasan kita dari kitab Keluaran ini, sebetulnya kan perjanjian ini dan hukum-hukum yang disampaikan Musa ini dan sampai pada pembahasan malam ini, itu sebetulnya suasana kebatinan bangsa Israel saat itu dalam kengerian yang luar biasa terhadap Tuhan. Gimana Allah hadir dalam kehidupan mereka. Tapi kita lihat kecenderungan manusia bahwa pengajaran yang akhirnya turun-temurun kepada generasi berikutnya itu selalu senantiasa bias itu. Karena manusia banyak menggunakan akal pikirannya. Jadi Pak JK beberapa waktu yang lalu sudah bicara itu tentang substansi dari manusia Adamik dengan Kristus. Nah, sebetulnya orang Kristen sekarang harusnya mengerti kalau dia hidup dalam Taurat, dalam perjanjian yang secara fisik, penyertaan Allah itu secara fisik, pasti mereka akan gagal. Akhirnya tidak membawa mereka pada pengertian, akhirnya pada kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun itu pasti salah. Jadi kalau orang Kristen masih mau mengandalkan Taurat sebagai landasan iman dan keselamatan buat mereka, itu pasti salah. Karena kita lihat cerita bangsa Israel di tanah Kanaan, Tuhan hadir, Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyediakan serba itu. Tetap aja mereka jatuh bangun. Ujung-ujungnya kerajaan yang besar di dalam pemerintahan Salomo itu terbelah, terpecah, sampai betul-betul bangsa Israel terpuruk, sampai dibuang, sampai hidup dalam penjajahan yang tidak pernah lagi bisa eksis, bahkan di tahun 70 dihancurkan oleh Allah. Jadi kalau orang tidak mau hidup dalam Kristus, dalam pembaruan, dalam sunat hati yang ini, kayaknya nggak mungkin lah. Jadi ini memang secara jujur aja, gereja-gereja itu tidak menawarkan keselamatan yang sebenarnya gitu. Kira-kira gitu Pak JK. Iya. Ya, justru dengan yang kita lihat tadi, kita bisa melihat bahwa apa yang dibangun oleh gereja-gereja saat ini, sekarang ini, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Walaupun mereka pakai Alkitab. Itu maksudnya. Artinya ketika mereka berkata, mari kita bangun rumah Tuhan, yang maksudnya dia gereja, ternyata kan identifikasinya rumah Tuhan itu harus ada hadirat Tuhan di dalamnya. Iya kan, jadi kalau tidak ada hadirat Tuhan, jadi walaupun Anda nyumbangnya terbesar terhadap yang namanya rumah Tuhan itu bukan rumah Tuhan. Nah, sekarang kalau orang sudah memulai, tanda kutipnya, ibadah mereka dengan hayalan, bahwa ini rumah Tuhan, itu kan hayalan. Ternyata bangunan yang mereka bangun itu kan hayalan. Ternyata itu bukan rumah Tuhan. Ya tentu saja di dalamnya mereka juga akan isi dengan hayalan-hayalan. Bahan-bahan khotbah-khotbah yang mereka sampaikan juga hayalan-hayalan. Karena tempat yang mereka sebut rumah Tuhan itu ternyata hayalan. Ya, tentu saja. Nah, kalau dengan demikian, maka orang yang mendengarkan kisah-kisah yang mereka bangun, orang-orang ini juga hidup dalam hayalan. Ini bahayanya agama Kristen ini. Kita berpikir kita bertemu dengan Tuhan, padahal kita sedang bermimpi. Kita itu hanya menghayal tentang Tuhan itu. Itu yang sebabnya saya sering katakan orang Kristen itu menyembah dewa sebenarnya. Karena dewa itu kan hayalan, nggak ada dewa itu sebenarnya. Tetapi kan dihadirkan oleh hayalan pikiran manusia. Nah, tidak beda dengan agama Kristen. Dan identifikasinya sederhana sekali. Lihat aja apa yang mereka sebut dengan rumah Tuhan. Itu saja dulu. Sebelum melebar ke jauh-jauh kemana, ternyata yang mereka sebut rumah Tuhan itu ternyata hayalan. Nggak ada awan Tuhan di dalamnya kok. Dan itu diperlihatkan bagaimana ketika Musa mendirikan yang disebut tabernakel, ketika Salomo mendirikan yang disebut bait Allah, ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus sebagainya kita menyadari ini sebelum terlambat waktunya bagi kita kan, sehingga kita tidak buang waktu dalam dunia ini dengan beribadah sesuai dengan hayalan-hayalan saja. Iya, mereka sebetulnya ini separuh hati. Nah, satu sisi mereka tahu keselamatan itu hanya dalam Kristus.
Tapi apa yang diubah Kristus dalam kehidupan baru itu, mereka tidak clear. Padahal bacaannya komplit itu. Saya khawatirnya yang Pak Himawan bilang mereka tahu, itu pun juga hayalan, Pak. Jadi sebenarnya mereka nggak tahu realitanya. Mereka hanya menghayal. Ayat-ayatnya tahu, Pak. Iya. Bait Allah juga dia tahu kok, Pak. Iya. Ya, ayat yang tadi kita baca dia tahu semua. Dia tahu kok indikasinya bait Allah itu harus ada hadirat Allah di dalamnya. Dia tahu itu. Tapi kan dia bisa menghayal. Iya kan? Oh, menghayal Allah hadir. Makanya kan kalau ayo angkat tangan ke atas, Allah hadir di atas puji-pujian. Itu kan hayalan semua. Mereka nggak lihat Allah hadir di puji-pujian. Soal substansi itu, Pak. Substansi Adamik dengan Kristus mereka nggak tahu. Bahwa setelah di dalam Kristus itu ada satu yang tidak ada dalam Adamik, yaitu roh itu. Gitu. Ya, mereka menghayal, mereka bilang mereka punya roh, Pak. Itu dia. Jadi semuanya hayalan. Yang mereka sebut Roh Kudus itu hayalan, yang mereka sebut Allah itu hayalan. Itu sebenarnya kan. Kenapa saya katakan itu hayalan? Kenapa bisa dengan pasti saya katakan itu hayalan? Dimulai daripada dasarnya dulu kan. Iya. Dasarnya Allah yang mereka sembah itu hayalan, ya pasti seterusnya mereka membangun di atasnya hayal. Sama dengan bangsa Israel lah. Dia mengalami itu pekerjaan Allah di Mesir, dia mengalami itu keluar dari laut yang dibelah Allah, dia alami itu. Tapi waktu dia mau mencoba menjabarkan Allahnya, lembu emas. Ternyata selama ini dari Mesir sampai ke Gunung Sinai itu ternyata di otak dia, itu sang lembu emas itu. Iya. Jadi Allah yang dia sembah itu hayalan terus. Nah itu terbukti dari waktu dia mau mengeluarkannya. Ketika waktu dia diperlihatkan, itu. Ternyata kita bisa lihat, oh hayalan selama ini. Yang paling sederhana, Pak, pemahaman terhadap Roma 12 ayat 1 itu, ayat 1-2 itu aja mereka nggak ngerti itu. Mereka merasa menekankan pada persembahan tubuh, Pak, sebagai persembahan yang murni di hadapan Tuhan. Jadi perubahan akal budi itu, mereka pikir berubah menjadi baik, menjadi ini. Padahal itu kan perubahan mindset sebetulnya. Mereka nggak clear itu, Pak. Itu yang di situ, Pak. Yang susah untuk masuk ke dalam. Itu kan Pak Himawan kan udah lihat, dan sekali lagi itu buktinya bahwa mereka tidak melihat yang sebenarnya, Pak. Iya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Yaya, Pak Jo. Silakan yang lain. Oke, thank you Pak Him. Pak Jo. Yuk. Pak, apakah yang tadi Bapak bicarakan sulitnya orang-orang itu move on itu juga karena tidak matinya manusia adamiknya gitu Pak ya. Jadi mereka susah, pola pikirnya susah berubah gitu. Jadi salah satu dasar dari indikatornya itu kan mesti mati dulu manusia lamanya, adamiknya mesti mati, baru dia bisa berubah gitu Pak. Jadi kalau di selama manusia lamanya atau adamiknya tidak dimati, maka susah gitu untuk mengerti. Ya seperti di Pak bilang itu di Roma 12 ayat 2 itu dimengerti susah. Pak Himawan bilang tadi itu akan susah ya Pak. Apakah begitu Pak? Iya, bagi mereka yang masih di Mesir, bagi mereka yang belum menerima kehidupan baru, memang tidak mungkin. Tapi itu kan kita kesampingkan. Sekarang kan kita berbicara terhadap orang yang sudah menerima hidup baru. Untuk hidup baru, kita bukan lagi mematikan, kita harus menyadari bahwa itu sudah mati. Iya. Bahwa Mesir itu sudah di belakang ceritanya, bahwa Mesir sudah dimusnahkan. Ini aja menerima realita yang ada, istilahnya. Nah, kalau selama kita belum mau menerima realita yang ada itu, kita tetap senang ingin dibangun dengan kisah-kisah yang di Mesir, maka tentu saja kita tidak akan bisa move on. Iya. Nah, di sini salah satu peranan percampuran itu yang berbahaya. Karena kalau kita percampuran pemahaman, itu kan pemahaman yang masih di Mesir. Iya. Ya kan? Nah, selama kita masih senang cerita-cerita yang di Mesir itu, kita pun nggak akan bisa move on, walaupun kita sudah terima Kristus. Ini yang berbahayanya percampuran itu. Karena kita punya otak ini kan otak yang senang dengan Mesir. Jadi otak kita ini memang masih senang dengan kegelapan. Kan tadi yang Pak Yusuf tanyakan itu, karena berasalnya dari kegelapan begitu. Iya. Nah, sehingga ketika orang menjabarkan Alkitab itu dengan konsep-konsep mereka, seperti tadi kisahnya tentang misalnya kemah Allah itu kan konsep manusia. Yeah. Oh, itu cocok dengan pikiran duniawi.
Nah, karena cocok dengan pikiran duniawi, maka kita masih tertarik. Nah, kita akan percaya hal itu. Walaupun mungkin kita sudah terima Yesus, walaupun kita tahu kita ini bait Allah, tapi kita masih mengharapkan bait Allah itu turun dari sorga. Itu yang kita bilang aneh. Itu aneh kan, orang-orang seperti itu kan orang-orang yang tidak hidup dalam realita. Kalau saya bait Allah, ya nggak mungkin lagi bait Allah turun dari sorga. Kalau saya bait Allah, berarti Yesus sudah ada pada saya, karena sudah tinggal di dalam saya. Tapi karena, ya itu dia, karena adamiknya dia, karena keinginan Adam untuk tanda kutipnya memerintah seperti Allah, maka dia mau tuh bait Allah turun dari sorga, mau tuh dijanji-janji ini. Kalau kamu hidup dengan sungguh-sungguh, kamu akan memerintah di semua mana. Kalau bait Allah turun, kalau Yesus turun. Jadi itu memang hati manusia yang gelap jadinya. Jadi, tapi ini pun terjadi, sekali lagi saya katakan, terjadi pada orang yang sudah menerima Yesus Tuhan ya. Yang hatinya masih mendua. Orang yang sudah menerima Yesus Tuhan, tapi belum melihat realita Yesus yang sudah ada pada dia. Ini yang terjadinya, dan ini berbahaya begitu. Buat kita yang sudah menerima Kristus, itu menjadi warning sebenarnya. Jadi kondisi itu orang-orang yang Bapak bilang itu seperti magic ya, Pak. Jadi ya suka dengan hal yang magic gitu ya. Iya. Oh iya, makanya Bapak lihat, kalau orang dunia aja senang magic, nah kalau kita sendiri masih tanda kutipnya senang magic, sama kita berarti kan dengan orang dunia kan? Iya dong. Orang dunia senang nonton film yang ada naga. Oh, kita juga senang baca wahyu yang ada naga gitu loh. Terus otak kita mulai itu bermain di situ. Itu kayak begitu. Jadi memang manusia duniawi sebenarnya. Ya, walaupun sudah menerima Kristus, tapi hati dia, pikiran dia itu masih gelap. Ya. Oke. Baik, saya mau bacakan chat dari Pak Susanto terkait dengan Wahyu 21, Wahyu 22. Lalu tiba di Wahyu 22 ayat 4 yang menjadi pertanyaan Pak Susanto ini. Tadi Pak Jika singgung tidak ada malam lagi di sana. Di ayat sebelumnya, apakah yang dimaksud melihat wajahnya untuk realitas sekarang? Jadi Wahyu 22 ayat 4, mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan melihat wajahnya di sini, Pak? Halo, Pak. Sorry. Ini sebenarnya berbicara tentang realita, melihat Allah yang sesungguhnya. Dan ini sebenarnya berbicara realita. Zaman dulu, Musa tak bisa melihat wajah Allah. Allah hanya bisa memperlihatkan belakangnya. Ingat kan ayat itu kita sudah bahas kan? Bagaimana Musa melihat Allah, tapi ternyata yang dilihat Allah itu belakangnya. Dia belum bisa melihat Allah yang sesungguhnya, wajah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika masuk ke dalam wahyu, itu diperlihatkan bahwa kita akan melihat wajah Allah, ya kan? Mereka akan melihat wajah Allah dan namanya tertulis di dahi mereka. Sekali lagi, jangan ditafsirkan seperti orang menafsirkan kayak tadi itu, kemah Allah itu kayak betul-betul bangunan kemah itu turun dari langit, bukan seperti itu. Kalau begitu kan maka Anda bisa melihat wajah Allah itu wajahnya seperti siapa? Kan orang nggak bisa melihat seperti wajah model ini, model namanya apa? Maksudnya bukan itu maksudnya. Tetapi dia melihat realita Allah, kemuliaan Allah, gitu ya. Wajah Allah, kemuliaan Allah. Itulah kemuliaan Allah. Wajahnya itu, mukanya itu, kepalanya itu. Itu yang disebut dengan yang dimaksudkan. Dan juga namanya tertulis di dahi mereka. Sekali lagi nama ini bukan ada tulisan di sini, Yesus begitu. Nanti berantem lagi. Yang Yahweh bilang maunya Yahweh, nggak mau Yesus. Yang Yehova bilang nggak mau Yahweh, maunya Yehova gitu kan. Nanti berantem lah ya kalau soal nama begitu. Jadi bukan soal kata-kata ini. Sekali lagi apa yang disebut nama yaitu karakter. Namanya tertulis di dahi mereka. Karakter itu ada dalam pikiran kita, itu dahi ya, otak ini, pikiran kepala ini. Ini maksudnya sebenarnya. Perkataan-perkataan ini. Dan itu kan sudah terjadi sekarang. Sejak dari kebangkitan Kristus itu. Murid-murid Yesus sudah mengalami hal itu. Paulus malah sudah katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Dia nggak perlu tunggu-tunggu Yesus datang lagi, udah hidupnya udah Kristus. Ya kan, Paulus katakan itu. Dan itu sudah terjadi sejak dari zaman kebangkitan itu, Pak. Oke. Oke, makasih Pak Jeka. Oke, Pak Santo, terima kasih. Silakan Pak Tony pun. Nyambung itu Pak, kalau saya lihat apa yang sudah dipaparkan bisa kita lihat di gambaran Kristus melalui bangsa Israel ini apa yang sudah dipimpin pakai tiang awan, tiang api,
sudah melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa di padang gurun, penyertaan Tuhan, makan roti 40 tahun di padang gurun, mau daging dikirim burung puyuh, begitu nyata melihat karya Tuhan, keajaiban Tuhan, tetap aja bangsa Israel ini banyak yang berontak juga, akhirnya hilang dari status keisraelan dia. Demikian juga kalau saya boleh lihat Pak, dari semua orang yang dari zamannya rasul-rasul sampai sekarang, tentu satu banyak sekali yang bisa mengenal Allah secara pribadi kali ya, mungkin sudah bisa lihat realitas Kristus atau apa, saya nggak tahu dah. Tetapi kalau kita lihat gambaran besar sekarang, itu gereja itu hidup dalam khayalan yang tadi Pak Yahya katakan. Kalau saya melihatnya bukan hanya khayalan Pak, mereka hidup dalam pengetahuan. Jangan-jangan masih terjadi manusia yang sudah sempat menyicipi kebaikan Tuhan pun Pak, masih bisa makan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu kali ya Pak ya. Seperti Adam dan Hawa kembali, karena mereka makan buah terlarang itu. Buah terlarang kan pengetahuan. Jadi mereka kembali makan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Jadi mengenal Allah dengan pengetahuan. Lama-lama tanpa Kristus lagi, karena Kristus mungkin seperti 3 jenis hati manusia itu, seperti 3 jenis tanah. Ya, 3 jenis tanah yang diumpamakan itu kan ada 3 jenis yang benihnya mati, yang satu doang yang benihnya hidup, bertumbuh, berkelipatan 160-30. Jadi cuma 25% yang memiliki hati yang terdorong, yang rindu kepada Tuhan, yang dengan sukarela untuk diperintah oleh Allah. Tapi yang 75% ini di gereja seluruh dunia yang mengaku gereja ya, itu mungkin termakan buah pengetahuan itu, Pak. Jadi mereka tahu semua tentang firman tentunya, tahu tentang apa itu isi Alkitab, mungkin di luar kepala, memiliki pengetahuan tentang karya Kristus yang menjadi penebus dan bla bla bla, memiliki pengetahuan tentang karya Roh Kudus yang seolah ada di dalam manusia, tapi Yesusnya di sorga. Ini kan pengetahuan mereka miliki. Mereka makan buah pengetahuan yang ditawarkan iblis gitu loh. Mereka tertipu dengan penawaran iblis buah pengetahuan itu. Jadi semua firman Tuhan jadikan pengetahuan saja. Mereka hidup seperti punya Alkitab, mengenal isi Alkitab, tetapi tanpa Kristus. Jadi mereka sebetulnya hanya berpengetahuan tentang isi Alkitab saja. Ya, tetap akhir zaman dia tahu, padahal akhir zaman nggak ada Alkitab ya Pak ya. Dia tahu tentang kiamat, mereka juga kombinasikan dengan hal-hal yang dari agama lain mereka ambil, karena itu pengetahuan. Jadi betul-betul semua pengetahuan di-mix sama mereka, menjadi pegangan mereka. Mereka hidup mengaku Kristen, padahal cuma beragama tok tanpa Kristus. Mungkin dulu pernah ada, mungkin waktu lahir baru kesannya pertama-tama orang bertobat itu kan kayaknya punya Kristus dengan kesaksian mereka. Tapi dengan waktunya berjalan seperti bangsa Israel, setelah sudah terima hukum Tuhan di gunung Allah, menuju Kanaan. Nah, di situ tanah yang 75% itu kembali muncul. Ingat Mesir, ingat dunia yang begitu nikmat dengan tawaran-tawaran harta, tahta, wanita. Itu yang membuat mereka jadi 75% tadi itu tanah hati mereka. Ya, jadi ini memang seleksi alam kali ya Pak, karena tertipu. Ya kembali kalau kita lihat lagi tentang asal muasal dusta itu kan dari si iblis. Ketika manusia milih gelap, tidak mau hidup terang, ya kembali dikuasain lagi sama si kegelapan itu, si dusta itu. Sehingga mereka hidup dengan agamawi, beribadah sepertinya beribadah kepada Allah, tapi kembali beribadah kepada ilah-ilah ciptaan manusia itu sendiri, hayalan buatan hayalan mereka sendiri. Saya rasa itu yang saya dapat tangkap dari tiang awan, tiang api yang memimpin bangsa Israel supaya betul-betul izinkan Tuhan memerintah ya Pak. Tanpa Allah nggak layak disebut kita pengikut Kristus. Tanpa Kristus
namanya juga pengikut Kristus. Kalau Kristus nggak ada, mau ikut apanya gitu Pak ya? Itu kali Pak yang saya dapat. Ya, ya itu sebenarnya yang menjadi antiknya orang Kristen kan. Dia mengaku pengikut Kristus, dia mengaku Kristus ada dalam dia, tapi dia menantikan Yesus datang. Itu kan antik sebenarnya. Sebenarnya sekali lagi istilah-istilahnya sederhana sekali sebenarnya. Tapi tanpa kita sadari, istilah itu justru membongkar sebenarnya siapa penguasa kita. Nah, kalau yang tadi Pak Tony katakan itu, saya percaya bisa saja terjadi. Tapi bukan berarti seluruh orang beragama Kristen seperti apa yang Pak Tony katakan. Karena kondisi ini kan sekali lagi hanya terjadi bagi mereka yang sudah menerima Yesus. Tidak semua orang yang sudah beragama Kristen menerima Yesus kan. Semua orang bisa beragama Kristen, tapi bukan berarti dia menerima Yesus. Kalau bagi mereka yang tidak menerima Yesus, maka tentu saja sudah pasti tidak ada keselamatan. Namun bagi mereka yang menerima Kristus, menerima Yesus, itu kondisi 4 alam dalam tanah itu, itulah yang menjadi patokannya kan. Karena tanah-tanah itu yang menerima benih. Nah, kalau kita membiarkan tanah kita dipenuhi dengan semak duri, dan yang membiarkan itu kan kita sendiri. Karena semak duri itu kan ada di tanah itu. Begitu juga kalau kita membiarkan tanah kita itu penuh dengan batu-batuan, karena batu-batuan itu kan terbentuk dari alam, dari mineral. Kita tidak menyesuaikan dengan benih yang ditabur, maka kita sendiri yang merusak. Nah, ini yang perkataan yang tadi, yang ayat yang itu, barang siapa merusak bait Allah itu, Allah yang akan menjadi musuhnya. Sebenarnya kitalah yang menjadi musuh, kitalah yang membuat bait Allah itu rusak, karena sebenarnya kan Allah sudah menjadikan kita bait Allah. Kalau kita menerima Yesus, itu sudah pasti kita adalah bait Allah. Karena sekali lagi tadi kita lihat bahwa kehadiran Allah, kemuliaan Allah itu bisa hadir ketika bait Allah itu sudah terjadi. Jadi kalau saya berkata bahwa Kristus dalam saya, berarti saya sudah bait Allah. Kalau saya belum bait Allah, ya berarti tidak ada Kristus. Oh, saya punya Kristus, Pak. Tapi memang saya susah untuk hidup kudus di hadapan Allah. Ya kamu bukan ada Kristus dalam kamu. Sebenarnya itu indikasinya. Kalau ada Kristus dalam saya, sudah pasti saya bait Allah. Cuma sekarang kan mindset saya ini harus melihat realita itu. Jadi kalau saya hadir di tengah-tengah gereja yang khotbahnya tunggu Yesus datang, ya saya nggak akan bisa melihat Yesus yang ada dalam saya. Karena setiap minggu saya dengar Yesus akan datang, Yesus akan datang, Yesus akan datang. Saya tidak pernah melihat Yesus yang dalam saya, Yesus yang sudah ada di dalam baitnya, Yesus yang masuk sekali dan untuk selama-lamanya. Saya tidak melihat realita itu. Ya, akhirnya saya setiap hari tertipu dengan perkataan-perkataan begitu. Itu kan bahayanya kan. Kalau yang itu salah bisa bikin, jangan itu yang bisa membuat benih itu mati, Pak. Oh iya, info-info. Iya. Kita tidak melihat Yesus dalam kita kok, Pak. Jadi kalau gereja beritakan Yesus akan datang, lalu Yesus yang dalam kamu itu siapa? Lalu bagaimana benih itu yang ada pada kamu itu bertumbuh? Orang dibilang nanti kok benihnya datang, nanti benihnya datang. Ya biarin aja benih yang ini. Kan begitu kan? Biarkan aja semak duri tumbuh dalam hati saya. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi pemahaman-pemahaman itu sangat mempengaruhi kita punya pemikiran terhadap realita yang ada. Itu yang makanya saya katakan berkali-kali, berulang kali saya katakan percampuran itu berbahaya sekali. Karena kita mendengar hal-hal yang bukan Kristus. Ya kita nggak usah bicara orang lain lah. Kita sendiri yang dari kecil selalu diceceli dengan pikiran bahwa Yesus akan datang, Yesus akan datang, Yesus akan datang, Yesus akan datang. Padahal Alkitab itu ada sebelum saya lahir, Alkitab itu sudah ada, dan di dalam Alkitab tertulis Kristus di dalam kamu. Kok saya nggak pernah dengar itu selama itu di dalam di gereja? Itu kan antik bagi saya. Yang saya dengar justru yang bertentangan, yang akan datang, yang sebenarnya hanya merupakan teologi dari futuris. Jadi sekali lagi saya katakan itu teologi, itu bukan berita Alkitab, itu teologi futuris. Jadi bukan Alkitab, tidak ada di dalam Alkitab dikatakan hal-hal seperti yang futuris katakan itu. Itu hanya karangan mereka olah. Ya seperti tadi kita baca lah di dalam kitab Wahyu itu kan jelas sekali. Yohanes melihat. Jadi sudah dilihat oleh Yohanes. Langit dan bumi yang baru sudah ada. Sudah dilihat. Nggak dikatakan nanti akan datang. Enggak, yang Yohanes lihat itu sudah menjadi realita. Kemah Allah sudah ada di tengah-tengah umatnya. Sudah jadi realita. Dan bahkan orang Kristen tahu bahwa Allah hadir bersama-sama umatnya. Orang Kristen tahu. Orang Kristen menyebut diri mereka umat Allah. Tapi nanti datangnya. itu kan
sesuatu yang menurut saya ya itu kembali sekali lagi bukan di level pengetahuan, karena pengetahuan gampang kok. Pengetahuan itu hanya ada gampang, tinggal diadaptasi aja, itu pengetahuan. Tapi di level hati, hati itu mau menerima atau tidak realita Kristus. Karena kalau realita itu saya terima, saya bisa merubah pola pikir saya dan saya bisa merubah pengetahuan saya. Kan itu saja, sesuai dengan realita atau sesuai dengan hayalan. Gitu loh, Pak. Karena yang terbentuk dalam pikiran saya kan selama ini hayalan sebenarnya. Bukan realita Allah. Kalau realita Allah saya sudah lihat, kenyataannya saya sudah lihat. Misalnya contohnya tadi yang kita bahas dalam Keluaran 40, bahwa yang disebut bait Allah itu harus ada kemuliaan Allah. Maka saya sejak melihat hal itu, kalau memang dalam gereja tidak ada kemuliaan Allah itu, berarti gereja itu bukan bait Allah. Jangan sebut itu rumah Allah. Itu kan pengalihan kalau kita menyebut itu rumah Allah. Akhirnya di dalam mindset orang Kristen, ya harus datang beribadah setiap hari Minggu. Kenapa? Karena saya mau ketemu Tuhan di rumah Tuhan. Dari kecil saya dulu tuh kuat itu, Pak. Apalagi kalau di daerah, di tempat saya berada, gereja saya yang masih tanda kutipnya gereja suku, itu kuat untuk beribadah, itu kuat sekali di rumah Allah, membangun rumah Allah. Istilah-istilah itu begitu kuat ya. Oke, bahkan sebenarnya di kota-kota besar yang sudah modern pun masih percaya tuh hal-hal seperti itu. Ya. Ya. Tapi kalau saya renungkan, Pak, saya salah satu ini mungkin bukan satu-satunya. Salah satu penyebab sekalipun orang yang tadinya awalnya dia bertobat, betul-betul dilawat Tuhan, kalau dengan kesaksian orang segala macam ya kan, orang bertobat, apalagi yang dari seberang segala macam, dia betul-betul kayak seperti dilawat secara pribadi lah, dia datang lihat terang langsung segala macam. Nah, orang seperti itu bakal tetap akan lama-lama terkontaminasi juga dengan ajaran-ajaran yang pengetahuan dan hayalan tadi itu, karena tidak bisa melihat gambarnya dulu, Pak, gambar Kristus yang sekarang kita jadi bilang realita. Mereka nggak pernah diajarkan bagaimana melihat gambar Kristus di Perjanjian Lama. Kalau kita ini kan sudah lebih mudah. Oh, ini nanti misalnya ada yang ngaku ini Kristus, kita tahu langsung itu palsu karena saya sudah lihat gambarnya yang selama ini yang Pak JK papar karena Perjanjian Lama, lihat gambarnya bagaimana Tuhan Bapa itu memperlihatkan begitu jelas dari episode ke episode berikutnya, dari kitab A, B, C, D berikutnya semua tentang gambar Kristus yang makin nyata kita lihatnya ketika datang yang asli. Oh, Kristus kan tadi bicara image-nya kan, karakternya atau sifatnya yang kita ikuti. Ini Kristus, ini sifat karakter ini Kristus. Karena kita tahu gambarnya yang sebelum kita pelajari begitu jelas. Nah, yang sebagian besar ini yang masuk gereja ini kan nggak pernah diajarkan lihat gambar. Ini yang saya lihat condong gampang dikelabui oleh si iblis itu yang menjelma menjadi siapalah penginjil lah, menjelma jadi pengajar, menjelma jadi pendeta. Itu yang gampang sekali dia mengelabui umat jemaat di gereja itu. Jadi kembali ke gambarnya yang paling penting, Pak. Menurut saya salah satunya yang bisa melihat realita yang jelas. Gimana, Pak? Sebenarnya itu cuma merupakan alat bantu aja sih, Pak. Kristus itu dapat dilihat dari mana saja kalau memang hatinya mau melihat Kristus. Tentu saja pengetahuan kita tentang gambaran-gambaran itu harus, karena Tuhan juga Yesus akan bawa ke situ. Yesus akan bawa kita ke situ. Maksudnya Roh Kudus akan membimbing kita juga kepada hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Allah. Dan tentu saja kalau kita bisa melihat gambar-gambar itu, dan ini yang terpenting, hatinya memang mau mencari Tuhan, yang memang hatinya memang tidak mau dipenuhi dengan semak duri dan batu-batu, maka kita akan melihat gambar itu. Jadi mendengar gambar Kristus, melihat gambar Kristus, bahkan melihat Yesus pun, itu tidak menjadi ukuran bahwa hati kita memang bagus. Sebenarnya peragaan-peragaan itu memperlihatkan hati manusia. Nah, kita yang sekarang ini harus berbahagia karena kita mau hati kita berubah. Selama kita tidak mau hati kita berubah, kita tidak beda dengan mereka. Justru mau dikasih lihat nih, mayoritas tuh yang ada itu. Dan kita di dalam hal ini harus yang kita bilang stand still and see. Itu harus bertahan dengan realita Kristus itu. Baru kita bisa move on. Karena kalau kita nggak bertahan dengan realita Kristus itu harusnya kuat, Pak. Ya, fokus. Harusnya kuat. Apalagi bagi mereka yang masih demen tuh dengar-dengar
ajaran-ajaran dunia seperti itu. Oke. Ya. Thank you. Oke, Thank Pak you, ya. Pak. Ya. Lanjut, Pak Jo. Iya, Ibu Isya mungkin silakan Bu. Pak Yahya, Ya Bu. dengan paparan kemah suci ini, saya merenungkan gitu tadi, apalagi waktu baca ayat 4, pasal 40, ayat 34, bahwa awan itu menutupi ke kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Itu saya langsung membayangkan kepada Rasul Paulus gitu, yang dia katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Berarti kita adalah bait Allah itu, kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah itu di dalam kita. Iya. Sampai saya merenungkan ini gitu tadi, dengan pemaparan kemah suci ini dengan awan kemuliaan itu, saya mendapati diri saya gitu loh, diri kita orang percaya bahwa adalah bait Allah dan kita dipenuhi dengan kemuliaan itu. Jadi saya tadi berpikir kita mau melangkah kemanapun kita nggak perlu ragu, karena zaman dulu aja Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api, apalagi sekarang kita sudah realita bahwa Kristus di dalam kita. Kan selama ini kita berpikir bagaimana cara dipimpin Tuhan gitu ya, tapi dengan pemaparan kemah suci ini membuka satu wawasan baru, bahwa betapa Rasul Paulus ini adalah salah satu yang diceritakan yang membuat saya mengambil satu kesimpulan ya. Ada satu perkataan Paulus yang mengatakan bahwa yang ku ingini adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi bagaimana Rasul Paulus itu hidupnya memang hanya untuk Kristus gitu, mengenal Kristus. Sehingga saya mengambil kesimpulan dalam hidup itu bahwa sekarang kita adalah bait Allah, kita adalah tubuh Kristus. Hidup kita hanya untuk mengenal Dia. Itu saya sudah beberapa minggu itu ada di dalam hati saya, di pikiran saya bahwa hidup kamu sekarang itu hanya untuk mengenal Kristus. Kalau memang kita ada di dunia, kita ada anak, kita ada keluarga, ya itu tapi hidup itu terutama untuk Kristus. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan anak saya kan, dia berbicara begini. Aduh, Ma, aku pengen gini, aku pengen gitu. Ada cita-cita yang sangat luar biasa bagi dia. Terus saya mendengar anak saya ngobrol, saya hanya di dalam hati seperti Tuhan menerangkan bahwa apa gunanya engkau memiliki isi dunia ini, tapi kalau jiwamu binasa. Jadi saya dapat kesimpulan bahwa kita yang sudah menjadi tubuh Kristus itu memang hidup kita hanya untuk mengenal Tuhan. Selama kita diberi hidup, selama kita masih hidup di dunia ini, di bumi ini, hanya untuk mengenal Tuhan. Tidak ada yang lain gitu. Apakah begitu ya Pak Yahya? Iya, kan kita tubuh, Bu. Memangnya tubuh bisa berbuat lain selain daripada keberadaan hidupnya dia. Kalau kita tubuh. Nah, kalau tubuh itu bertentangan dengan hidupnya, itu bahaya bagi tubuh. Iya kan, karena hidupnya dia lawan gitu loh. Jadi kalau saya ini, misalnya hidupnya saya ini, jiwa saya ini kan bernafas tuh. Kalau saya tahan nafas terus kan saya mati. Tubuh saya mati karena tidak mendapatkan sesuai dengan kehidupan saya. Itu sebenarnya. Jadi di satu sisi kita berbahagia karena ada Kristus. Itu jelas. Namun tadi Ibu Isya bagus bahwa tujuan daripada keberadaan Yesus itu yang terpenting. Ya kan? Sekarang kan tujuannya Yesus ada pada kita, itu kan perkataan Christ ini itu bagus. Christ in you is the hope of glory. Jadi tujuannya ada Kristus dalam kita itu supaya kemuliaan Allah itu yang menjadi pengharapan Allah itu bisa dinyatakan. Dan itu identifikasi kita. Gitu. Jadi mengidentifikasi kita bahwa saya punya Kristus. Jadi bukan saya hanya ngomong saya punya Kristus. Kalau kemuliaan Allah itu tidak ternyatakan, saya tidak punya Kristus. Walaupun saya ngomong saya Kristus. Makanya bagus tuh Israel itu. Israel tuh Allah beserta dengan dia. Benar-benar terlihat. Benar-benar semua bangsa bisa melihat, tiang awang, tiang api, semua bangsa bisa melihat Allah beserta dengan dia. Bukan hanya cuman seberangi laut itu, tidak. Siang malam terlihat itu hadirat Allah itu. Nah itu baru boleh dikatakan itulah umat Allah, kan bait Allah itu ada di tengah-tengah umatnya. Iya, makasih Pak Yahya. Oke Bu. Makasih Pak Jo. Ya Ibu Isya, sama-sama Ibu. Silakan
Pak Dokter Albert. Iya. Jadi seperti tadi dikatakan Wahyu 3, Wahyu 21 ayat 3 sama 4 itu kan memang pernyataannya itu benar kalau menurut saya sih. Kan dibilang akan kan. Jadi sudahkah orang yang percaya itu sudah menjadi bait Allah, memberi dirinya sebagai bait Allah, itu masalahnya. Kan bait Allah itu sudah ada. Nah, cuman masalahnya kita mau nggak mengkondisikan diri kita, memfasilitasi kita nih sebagai bait Allah. Itu makanya sebutnya akan. Semua orang pasti akan. Kita sudah diajar tentang bait Allah tuh begini-begini. Tapi kan sudahkah kita menjadi bait Allah? Itu masalahnya pasti istilahnya jadi akan. Kalau kita baca di Wahyu 1 ayat 1 kan disebutnya must shortly come to pass kan, harus segera terjadi. Jadi nggak berbicara lagi masih bertahun-tahun kemudian gitu kan. Ya, itu dari saya. Jadi pernyataan Pak Yaya tadi yang menggambarkan bahwa diperlihatkan tabut itu, diperlihatkan semua pada Musa, termasuk materi-materialnya sudah disediakan oleh Allah. Kita tinggal menjalankan, kita tinggal melakukan aja bagaimana konsep dari Allah itu, bait Allah itu seperti apa. Kita yang buat. Nah, kita dituntut ketaatannya dalam membuat itu sebetulnya. Kita nggak mungkin menyediakan itu, kan itu di padang gurun. Terus kita tidak mungkin bisa melihat surga itu kalau tidak diperlihatkan oleh Allah sebagai bait Allah. Nah itu semuanya dari Allah. Cuman kita diminta untuk taat dan kita melakukan. Makanya tadi stensil and see itu betul banget gitu kan. Kita nggak melakukan apa, cuman diminta ketaatan aja. Apa yang kamu lihat lakukan. Apa yang kamu lihat lakukan. Itu kan prinsip daripada kehidupan iman. Tanggalkan yang bukan Kristus, hidupi yang Kristus, itu aja. Itu bait Allah. Kita sudah nggak diperlihatkan sudah, tapi kita sudah memfasilitasi diri kita sebagai bait Allah nggak? Nah itu yang penting. Kalau kita lihat selalu fokus kepada orang lain terus, kita akhirnya terjebak. Kalau buat saya sih, mendingan kita lihat pada diri kita sendiri, apa yang diperlihatkan, sudah nggak kita menghidupin diri kita sebagai bait Allah? Itu dari saya. Terima kasih Pak Jul. Terima kasih Pak Yaya. Baik, thank you dok. Nah, Pak JK, ini pertanyaan saya yang terakhir, begini Pak. Kalau melihat dari betapa mewahnya kemuliaan Allah itu terjadi pada kemah suci di tengah-tengah bangsa Israel. Karena karena tidak ada bangsa lain yang seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya kita yang juga merupakan bagian dari tubuh Kristus, yang juga memiliki kemuliaan itu, karena kita ada dalam Kristus. Jadi kemuliaan itu ada pada Kristus, karena kita ada di dalamnya, maka kita juga bagian dari kemuliaan itu. Lalu di perjalanan bangsa Israel selanjutnya kita bisa melihat yang juga tadi sudah disampaikan beberapa Bapak Ibu. Meskipun melihat itu, mereka tetap juga akhirnya tidak diperkenankan Allah. Lalu kita ini sekarang yang menjadi bagian tubuh Kristus, bagaimana kita harus memaknainya sehingga kita tidak mengulangi hal yang sama seperti yang dilakukan oleh angkatan pertama dari bangsa Israel itu. Silakan Pak. Iya, tentu saja hal itu kan perlu pemahaman, pengetahuan, perlu pengungkapan, dan itu kan sudah Allah ungkapkan pada kita bahwa mereka mengingini hal-hal yang jahat. Hal itu yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Yang mereka tolak ketika mereka menolak untuk masuk tanah perjanjian itu, yang mereka tolak cuma satu. Mereka menolak kemuliaan Allah memerintah di tanah perjanjian itu. Sementara tujuan Allah membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagaimana supaya kemuliaannya itu memerintah di tanah perjanjian. Jadi itu jelas sekali perkataan Allah, ya, bahwa mereka menolak kemuliaannya. Nah, menolak kemuliaan Allah inilah yang sangat berbahaya. Makanya malam hari ini kita melihat betapa kemuliaan Allah itulah yang menentukan identitas bait Allah itu. Kalau kita bait Allah, maka kemuliaan Allah harus hadir di dalamnya. Nah, kemuliaan Allah itu adalah Kristus, adalah Yesus.
Jadi kalau kita menolak Yesus hadir dalam diri kita, maka itu menolak keselamatan itu sendiri. Bagaimana kita menolak Yesus hadir dalam kita? Sederhana kok. Salah satu saja, pemahaman kita tentang menantikan Yesus datang, itu sebenarnya penolakan terhadap Christ in you. Walaupun orang percaya, oh saya percaya Pak Yesus sudah bersama-sama dengan saya, tapi saya menantikan dia datang. Nah, perkataan menantikan dia datang inilah bagi saya itu penolakan terhadap saya percaya Pak dia sudah bersama-sama dengan saya. Sama seperti orang yang sudah menikah, saya sudah menganggap kamu istri saya. Nah, itu kan kalau orang sudah menerima dia. Tapi kalau orang berkata, saya percaya istri saya sudah menikah, tapi saya masih menantikan istri saya datang. Itu kan menolak istri yang sudah dia nikahkan. Ini, jadi penolakannya ini sekali lagi bukan hanya penolakan yang sederhana saja karena pemahaman yang salah. Ini penolakan terhadap pribadi itu sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi. Kenapa kita menyampaikan bahwa Yesus sudah datang? Karena itu realita. Dan itu yang harus dilihat oleh orang-orang yang kalau memang mereka mau menerima keselamatan itu. Kalau memang mereka mau melihat realita bahwa Kristus itu sudah bersama-sama dengan mereka, bahwa kemah Allah sudah ada pada mereka. Namun selama hati mereka masih tertuju kepada ajaran-ajaran agamawi, teologi-teologi agamawi, maka mereka akan tetap hidup dalam hayalan, tidur. Dan ini pula yang berbahaya bagi kita yang sudah dalam Kristus. Masih mau mendengar akan ajaran-ajaran orang yang kita sudah tahu ya, yang kita sudah tahu bahwa itu salah. Kita masih mau menerima itu, masih mau kompromi dengan hal-hal yang kita tahu bahwa itu bukan Kristus. Ini berbahaya. Berbahaya bukan karena ajarannya salah. Ajarannya memang sudah salah. Berbahayanya karena hati kita itu mengingini yang jahat. Itu selalu, itu sudah manusia adamik. Ya, sudah memang bawaan orok daripada semua manusia yang lahir ke dalam dunia ini. Ini yang harus kita hindari sebenarnya. Dan masih banyak saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran. Namun tentu saja tetap sentralnya adalah Kristus. Bagaimana kemuliaan itu yang diharapkan, itu yang ingin didapatkan oleh Allah. Makanya perkataannya kan bagus. Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus yang sudah ada pada kita, yang sudah datang itu, yang sudah tinggal di dalam baitnya, karena kita adalah bait Allah itu adalah pengharapan bagaimana kemuliaan Allah itu terpancar dari bait Allah itu yang tadi kita sudah lihat itu. Jadi bukan hanya ada tabutnya di situ. Kan ingat Musa membawa tabut itu ke situ. Namun apa artinya tabut itu kalau toh kemuliaannya tidak terpancar? Ya. Oke, Pak JK, kita bisa ke konklusi sekarang. Silakan, Pak. Ya, jadi dari apa yang kita sudah diskusikan malam ini, kita bisa melihat bahwa ada satu kehidupan manusia dalam dunia ini ketika mereka diperhadapkan dengan realita Allah yang memperlihatkan bahwa sebenarnya mereka ini kebanyakan hidup dalam hayalan. Hayalan-hayalan yang sudah dibangun di dalam paradigma mereka, manusia. Karena paradigma itu kan yang membuat manusia bertindak itu karena apa yang dia alami di dalam dunia ini, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia akses dengan seluruh panca indera, inilah yang membentuk paradigma, membentuk landasan berpikirnya dia. Dan kebanyakan kita manusia yang memang sudah lahir dalam dunia ini, memang akhirnya kita tahu landasan-landasan yang dibangun dan kita dapatkan itu adalah landasan-landasan duniawi, landasan-landasan dosa sebenarnya, yang sebenarnya datang dari dunia ini, dari ajaran-ajaran dunia, termasuk dari agama kita sendiri. Karena sekali lagi kita harus katakan agama kan tidak datang dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan agama Kristen supaya kita mengenal Tuhan. Agama datang dari manusia, maka berarti ajaran-ajaran yang dibangun di dalamnya itu adalah ajaran-ajaran manusia yang juga punya dasar hayalan. Ya. Jadi berdasarkan hayalan-hayalan yang dibangun inilah, maka mereka menafsirkan Alkitab, mereka melihat Alkitab. Di sisi yang lain, Allah sudah memperlihatkan realita yang dia bangun sendiri, yang dia perlihatkan sendiri kepada umatnya. Khususnya kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, yang selama ini kita bahas dalam Kristus dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa itulah apa yang Allah ingin perlihatkan pada kita sebagai realita kehidupan kita yang seharusnya kita sadari. Yang zaman sekarang ini, sebenarnya kita sudah ada dalam realita itu. Yang sudah hadir sejak 2000 tahun yang lalu, bukan yang kita tunggu-tunggu sebagaimana yang tadi kita bahas. Ada banyak orang menunggu kapan itu kemah Allah turun dari sorga, kapan Yesus datang dari sorga. Itu kan hayalan-hayalan yang dibangun sebenarnya. Yang mana realitanya di dalam Alkitab sudah diperlihatkan pada kita bahwa kita lah bait Allah,
Allah sudah tinggal di dalam kita. Yesus sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu sekali untuk selama-lamanya. Nah, kalau Yesus sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya, dan kitalah bait Allah, berarti Yesus sudah masuk ke dalam bait Allah, ke dalam ruang Maha Kudus. Karena tidak ada 3 bait Allah, karena tidak ada 2 bait Allah. Tidak ada kita bait Allah, di sorga ada bait Allah. Tidak ada pernah Alkitab katakan itu. Alkitab hanya katakan satu saja bait Allah. Dan bait Allah itu ada di sorga. Dan kamulah bait Allah. Artinya kita sebagai bait Allah itu ada di sorga. Dan Yesus masuk ke ruang Maha Kudus itu artinya dia masuk ke dalam bait Allah yang di sorga itu, yang adalah kita sekali untuk selama-lamanya. Dan itu sudah terjadi. Ibrani 9 menyatakan hal itu. Sudah terjadi, Yesus masuk ke dalam bait Allah itu. Bagaimana mungkin kemudian agama Kristen mengajarkan akan ada lagi bait Allah yang ketiga, supaya Yesus turun untuk menghancurkan iblis? Itu tidak ada dalam Alkitab. Tetapi sekali lagi, orang-orang ini dibangun dalam hayalan. Mereka berhayal akan ada bait Allah yang ketiga. Lalu mereka berusaha mendirikan bait Allah. Padahal tidak ada instruksi Allah. Ingat tadi kita katakan, ya, legal standing-nya. Legal standing-nya, itu yang pertama harus ada instruksi Allah mendirikan bait Allah itu. Dan yang kedua, harus ada kemuliaan Allah memenuhi bait Allah itu. Instruksi untuk mendirikan bait Allah yang ketiga itu tidak ada datang dari Allah. Itu datang dari ajaran orang yang tidak percaya Yesus. Bagaimana mungkin kita yang adalah bait Allah berusaha untuk mensupport ajaran-ajaran seperti itu, bahkan mensupport ajaran menyatakan bahwa Yesus akan datang. Makanya Paulus menyatakan hal ini bukan hanya sekali kita membacanya sekarang saja. Apa yang kita katakan sekarang bahwa orang-orang itu hidup dalam mimpi, dalam hayalan, itu sudah dikatakan Paulus sebenarnya di dalam Roma 13. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui waktu sekarang. Sekarang ini tentu saja sejak 2000 tahun yang lalu ya. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Tentu saja Paulus berbicara kepada jemaat Roma ini bukan berbicara kepada mereka yang sedang tidur, kan? Yang tidur jasmani begitu. Tentu saja dia menyatakan kepada mereka untuk kamu bangun, wake up, jangan mimpi aja, gitu loh. Melihat kenyataan bahwa keselamatan itu sudah lebih dekat, keselamatan itu sudah hadir, sudah lebih dekat dari waktu kamu menjadi percaya. Jadi sudah hadir, ya. Malam itu sudah lewat, dia katakan. Ayat yang ke-12 itu dikatakan dengan jelas sekali. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Nah ini. Jadi malam sudah jauh, hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena kita sekarang sudah hidup dalam terang. Kita sekarang sudah hidup dalam realita Allah. Makanya tanggalkan itu. Jangan kita hidup lagi dalam mimpi. Baru kita bisa berkembang dalam pertumbuhan kita karena kita hidup dalam terang. Sesuai dengan apa yang Kristus diungkapkan itu. Saya percaya kita mengerti semua hal ini. Cuma tinggal sekarang bagaimana dalam tindakan-tindakan kita, ya sekali lagi tadi dokter katakan bagus, menjadi fasilitas, memfasilitasi. Pohon, dahan itu hanya memfasilitasi. Tanah itu hanya memfasilitasi. Bait Allah itu hanya memfasilitasi. Bagaimana Allah bisa berfirman, bagaimana Allah bisa dinyatakan, kemuliaan bisa hadir. Oke, saya rasa itu dulu Pak Jo. Thank you.